Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain, channel yang selalu menghadirkan alur cerita dan sinopsis sinetron Saleha yang saat ini menempati ranking pertama tayangan televisi nasional yang tayang di SCTV setiap harinya pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini, Mimin akan menyampaikan informasi tentang alur cerita dan sinopsis sinetron Saleha episode 134 yang tayang pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja. Let's go! Hari itu, setelah selesai acara pernikahan Ferdi dan Gania, keluarlah dari ruangan, ada Isabella, Pak Rahmat, Ibu Heni, dan tentu saja Gania dan Ferdi, sambil ditemani oleh Ibu Sukma, Saleha, dan Nando. Isabella memberikan tiket pesawat dan voucher hotel untuk mereka berbulan madu di Bali. Tetapi dasar Gania yang mata duitan dan serakah tidak puas hanya diberikan tiket dan bulan madunya ke Bali. Dia ingin ke Jepang atau ke Hong Kong atau ke Korea Selatan. Mendengar hal itu, Isabella hanya terdiam saja, tetapi Ferdi, suaminya sekarang, yang langsung bereaksi. Kalau kamu tidak mau berbulan madu ke Bali, biar aku berangkat sendiri saja. Oke, kata Gania langsung mengikuti keinginan Isabella dan mereka bersiap-siap berangkat ke Bali. Selanjutnya, Ibu Sukma ikut di mobilnya Isabella karena Ibu Sukma akan memberitakan sesuatu informasi yang sangat penting kepada Isabella. Setelah di dalam mobil, Isabella bertanya kepada Ibu Sukma, "Ibu Sukma, katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Apakah itu menyangkut masalah racun yang ada di dalam makanan tadi?" Lalu dijawab oleh Ibu Sukma, "Lebih dari sekedar itu, Bella. Tidak hanya sekedar racun yang tadi, tetapi ini adalah masalah keselamatan kalian semuanya. Karena di dalam rumah kalian itu ada penjahat. Dua orang penjahat itu adalah Ibu Siska dan Ferdi. Adapun tujuan mereka berdua adalah ingin merebut harta Pak Rahmat seluruhnya untuk mereka. Lalu mereka berencana ingin melenyapkan 4 orang, yaitu Pak Rahmat, Ibu Heni, Saleha, dan Nando." Mendengar kata-kata Ibu Sukma, Isabella tentu saja kaget bukan kepalang. Sambil menyetir, dia bertanya kepada Ibu Sukma, bagaimana Ibu Sukma bisa tahu semua itu? Lalu Ibu Sukma pun menjelaskan bahwa di CCTV semuanya mereka sudah terlihat melakukan suatu aksi rencana. Sampailah mereka di rumah Ibu Sukma dan Ibu Sukma pun turun. Sementara di tempat lain, Ibu Dita menyuruh suaminya untuk merusak rem mobil milik Nando. Suami Ibu Dita masuk ke kolong mobil sambil membawa sebuah tang, lalu memutuskan tali rem mobilnya Nando. Setelah itu dicek lagi oleh Ibu Dita apakah pekerjaan sudah dilaksanakan. Suaminya Ibu Dita mengatakan sudah beres. Tak lama kemudian, Nando dan Saleha disertai dengan Pak Rahmat dan Ibu Heni berjalan keluar menuju ke mobil. Sebelum naik ke mobil, Saleha yang baik hati menawarkan kepada Ibu Heni apakah perlu untuk dibelikan dulu makanan karena tadi mereka belum sempat makan bakminya karena ada racun. Tetapi dengan ketus, Ibu Heni yang masih merasa jengkel kepada Saleha menolak kebaikannya Saleha. Tak lama kemudian mereka berempat pun naik ke dalam mobil dan melaju dengan cepat.
Setelah sekitar 1-2 kilometer, Nando baru menyadari bahwa ternyata rem mobilnya blong. Semuanya tentu saja panik. Saleha sambil membaca ayat kursi di dalam mobil, berusaha untuk berdoa terus dan menenangkan Pak Rahmat serta Ibu Heni yang ada di bangku belakang. Nando dengan ketenangannya yang luar biasa meminta Saleha yang ada di sampingnya untuk membuka Google Map dan mencari lapangan terdekat yang ada di sekitar mereka ini. Benar saja perkiraan Nando, lalu Saleha pun memandu Nando untuk belok ke kiri, kemudian lurus saja terus, nanti di depan sana akan ada satu lapangan yang bisa digunakan untuk menghentikan mobil tersebut. Benar saja, berkat kerjasama yang baik antara Nando dan Bella, mobil itu melaju menuju ke lapangan dan berhasil dihentikan oleh Nando dalam keadaan selamat dan tidak terjadi apapun. Setelah itu, Nando menelpon kepada Isabella, meminta supaya Isabella menjemput Saleha dan Pak Rahmat serta Ibu Heni karena mobilnya sedang ada masalah. Lalu Bella pun menjemput ketiga orang tadi, yaitu Bella, Pak Rahmat, dan Ibu Heni, menjemput dan membawanya pulang. Sementara itu, Nando membetulkan mobil tersebut di bengkel. Sesampai di rumah, Ibu Heni yang akan mengambil air turun dari lantai 2 menuju ke lantai 1, ketemulah dengan Saleha di pertengahan tangga antara lantai 1 dan lantai 2. Saleha dengan penuh sopan santun menawarkan jasanya untuk mengambilkan air minum yang diperlukan oleh Ibu Heni. Tetapi karena Ibu Heni masih merasa jengkel kepada Saleha, dengan ketus dia menolak kebaikannya Saleha. Mengetahui hal tersebut, Saleha meminta maaf kepada Ibu Heni. Kemudian Ibu Heni dengan ketus menepis tangannya Saleha sehingga Saleha kehilangan keseimbangannya di situ dan jatuhlah Saleha dari tangga sekitar 4-5 meter. Jatuh ke bawah sambil membawa gelas dan gelasnya pecah. Pecahan gelas tersebut terkena ke kedua matanya Saleha. Dengan panik, Ibu Heni berteriak memanggil Nando, memanggil Isabella, memanggil Pak Rahmat dan semuanya, kemudian membawa Saleha menuju ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, mata Saleha ternyata harus dioperasi. Kemudian operasi pun dilakukan. Di rumah sakit itu sudah berkumpul semuanya di situ. Jadi sudah ada Ibu Sukma dan anaknya Dani, ada Pak Darmawan dan anaknya Bara, ada Pak Rahmat, ada Ibu Heni. Semuanya sudah berkumpul di situ dan tentu saja ada Nando. Pada saat dokter mengatakan bahwa plester mata Saleha yang sudah selesai dioperasi akan segera dibuka, momen-momen menggembirakan itu pun akhirnya tiba. Nando dengan senang dan berbahagia sekali karena sebentar lagi istrinya sudah bisa melihat karena sudah selesai dioperasi. Nando pun memanggil semua keluarganya yang ada di luar, termasuk Ibu Sukma, Dani, Pak Darmawan dan Bara, serta Ibu Heni dan Pak Rahmat. Mereka pun semuanya masuk ke dalam kamar menyaksikan detik-detik dibukanya perban mata di kedua mata Saleha. Dokter pun dengan sabar membuka satu persatu plester mata dan orang-orang yang ada di situ dengan sangat bahagia ingin melihat Saleha sembuh dari operasi matanya.
Semuanya bergembira, semuanya antusias menunggu saat-saat perban dibuka. Namun apa yang terjadi? Kata pertama yang diucapkan oleh Saleha adalah, "Ih, kenapa kalian mematikan lampunya?" Artinya, pandangan Saleha saat dibuka matanya pertama kali adalah gelap gulita, tidak melihat apapun. Orang-orang yang ada di situ pun mulai cemas, satu persatu mulai cemas. Nando pun mulai kaget. Lalu Saleha bertanya lagi, "Kalian kenapa sembunyi semua? Kalian kenapa tidak kelihatan semuanya?" Barulah orang-orang menyadari bahwa operasi mata yang sudah dijalani oleh Saleha gagal total, dan Saleha sekarang menjadi buta. Adegan pun terus berlanjut. Di suatu tempat di pojok rumah sakit, Ibu Heni menangis sedih. Ibu Heni menyesal karena telah menepis tangannya Saleha sehingga Saleha terjatuh dari tangga dan menyebabkan matanya buta. Sambil menangis sendirian, Ibu Heni di sudut taman, lewatlah Pak Darmawan. Akhirnya Pak Darmawan mengetahui bahwa penyebab kebutaan daripada Saleha anaknya itu adalah disebabkan oleh Ibu Heni. Lalu Pak Darmawan pun bertanya kepada Ibu Heni, "Heni, apa yang kamu lakukan kepada putri saya?" Akhirnya dengan sambil menangis Ibu Heni menceritakan bahwa pada saat itu di tangga dia menepis tangannya Saleha sehingga Saleha kehilangan keseimbangan. Lalu terjatuhnya Saleha sambil pecah gelas dan mengenai matanya. Pak Darmawan pun menyalahkan Ibu Heni karena tega melakukan itu kepada putrinya. Tak lama setelah itu, di rumah sakit pada saat malam hari sekitar jam 2 dan jam 3 dini hari pada saat waktunya orang-orang tertidur, Saleha bangun dari pembaringan dan pergi meninggalkan ruangan. Di sebelahnya ada Nando yang masih pulas tertidur. Saleha keluar ruangan sambil memegang satu persatu benda-benda yang bisa dipegangnya sambil menuju ke arah luar rumah sakit. Saleha berniat untuk melarikan diri dan menjauh dari semua orang yang ada di situ karena Saleha tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Betapa kagetnya Nando ketika mengetahui bahwa Saleha tidak ada dan mencari ke dalam toilet di ruang kamar mandi tidak ditemukan. Akhirnya dia pun melaporkan kepada suster yang menjaga bahwa Saleha telah meninggalkan ruangan. Akhirnya Bara dan Pak Darmawan yang sedang tertidur di luar ruangan pun mengetahui bahwa putrinya Saleha sudah tidak ada di situ. Akhirnya semuanya memberanikan diri untuk mengecek ke CCTV yang ada di situ. CCTV-nya dicek, kemudian Pak Darmawan melihat bahwa Saleha sedang menuju ke tangga darurat. Akhirnya Pak Darmawan melaporkan kepada Bara melaporkan kepada Nando, lalu berbagi tugaslah. Bara menuju ke tangga darurat atas, sedangkan Nando menuju ke tangga darurat bawah. Sampai di situ, Nando berteriak-teriak dan memanggil-manggil Saleha. Bahkan Nando mengatakan bahwa Nando bersedia memberikan kedua matanya untuk Saleha agar Saleha jangan pergi. Mendengar hal itu, Bara dan Pak Darmawan menyadari betul betapa besarnya cinta Nando kepada istrinya. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa Nando benar-benar tulus mencintai putrinya Saleha. Akhirnya Nando dengan susah payah menemukan Saleha dan membawanya kembali ke kamar. Akhirnya Saleha meminta maaf karena sudah berniat untuk meninggalkan Nando karena Nando tidak ingin direpotkan oleh Saleha.
Saleha benar-benar tidak ingin menjadi beban buat siapapun. Akhirnya dia memilih pergi. Mendengar kata-kata itu, semuanya menenangkan Bella, mulai dari Pak Darmawan, menyebutkan bahwa mereka sama sekali tidak terbebani oleh Saleha. Begitupun Nando dan Bara. Pada suatu malam, Nando ingin membahagiakan Saleha yang saat itu masih terbaring di rumah sakit. Nando membopong Saleha dan mengajaknya ke rooftop atau di lantai paling atas rumah sakit, dan seolah-olah mereka berperan seperti di kapal Titanic. Saleha dipegangnya sambil membentangkan kedua tangan, kemudian dipeluk oleh Nando dari belakang. Beberapa hari kemudian, Nando menelpon kepada Isabella menyatakan bahwa Bella, tolong disiapkan kamarnya untuk kepulangan Saleha. Mendengar hal itu, Ibu Heni bertanya kepada Saleha, "Kenapa Nando tidak telepon kepada ibu ya? Kenapa malah teleponnya ke kamu?" Dengan sedikit kecemburuan sebagai seorang ibu. Isabella pun menjelaskan bahwa Nando ingin kita menyiapkan kamar, makanya ibu tidak mau direpotkan oleh Nando. Demikianlah bagaimana kelanjutan kisahnya. Apakah Saleha dapat melihat kembali? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Saksikan Saleha malam ini, episode 134 Selasa, 1 Oktober 2024. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.